semudah membalikan telapak tangan, tetapi dengan telapak tangan kita dapat mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mang Oleh. Kenalin, nama aku Nadia dan rekan aku. Nah, perkenalkan, nama aku Hito Arya Nugraha, selaku Ketua Kelompok 20, dan satu lagi rekan aku. Halo, perkenalkan, namaku Radivio Izakna, biasa dipanggil Vio. Kali ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih, Tok? Kali ini kita akan bincang-bincang tentang banyak hal nih, Nat, dari narasumber yang super mega bintang ini, yaitu Mbak Mutiara, selaku Kabid PSDM HMS. Oke, makasih. Gimana nih Mbak kabarnya? Cukup baik, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya pertanyaan inti akan disampaikan oleh teman aku yaitu Vio. Ayo Vio. Halo Mbak Mutiara. Halo. Nah, aku mau tanya nih Mbak, boleh nggak Mbak? Boleh. Mbak Mutiara ini kan berprestasi banget ya Mbak, cara menjadi Kabid PSDM HMS gitu. Pasti Mbak Mutiara ini sibuk terus. Nah, terus manajemen waktu Mbak gimana ya kalau misal ada rapat, tugas, ujian gitu? Apa ya? Sebenarnya kayak nggak ada perencanaan khususnya sih. Kayak aku ngeplot-plotin gitu, waktu ini harus ini tuh sebenarnya nggak se-strike itu. Cuma kayak ya mana yang lebih ibaratnya kalau aku prinsipnya itu mana yang impact-nya lebih besar, itu yang pasti aku duluin kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada waktu 24 jam, terus ada tugas, ada rapat. Misalnya waktu sore harus ada rapat sama bidang, terus malamnya nanti ada rapat lagi sama fungsio kayak gitu. Ya dari situ udah satu sisi aku punya tugas gitu. Nah kayak gitu, kalau aku prinsipnya kalau rapat bidang ini, satu bidangku ada 16 orang, aku berhubungan sama 16 orang, otomatis apalagi posisinya sebagai kabid, tanggung jawabku lebih besar kayak gitu. Jadi pasti itu akan aku duluin. Terus juga biasanya hal-hal yang kayak rapat-rapat kayak gitu, organisasi kayak gitu tuh biasanya tuh udah pasti, udah direncanakan sebelumnya. Jadi nggak ada alasan untuk aku kayak, aduh nggak bisa ikut rapat nih, aku ada tugas ini, aku ada tugas itu, nggak bisa. Jadi udah terjadwal, jadi aku udah langsung langsung secara otomatis ya udah jam itu udah khusus untuk itu. Dan biasanya tuh tetap jadwalnya tuh tetap. Kalau misalnya rapatnya Senin malam ya udah Senin malam terus. Jadi udah setiap Senin malam tuh aku akan hilangkan kegiatan yang lainnya buat rapat kayak gitu. Gitu sih, simple sih. Biasanya Mbak Mutiara bikin to-do list gitu nggak Mbak? Tulis apa yang harus dilakukan? Kebetulan aku emang orangnya suka nulis, senang banget nulis. Jadi kayak lebih apa ya? Biasanya yang lebih aku tulis tuh bukan jadwal hari ini ngapain, besok ngapain, enggak, tapi apa aja yang harus aku lakuin. Nah, nanti baru aku baru ngeliat, oh, aku harus ini, baru aku tata lagi. Nah, ini bisa aku lakuin besok, ini aku bisa lakuin jam segini, ini aku bisa lakuin jam segini gitu. Jadi ibaratnya hari ini aku harus udah tahu besok aku mau ngapain. Kayak gitu. Yang paling penting itu. Jadi nggak boleh sampai besok tuh aku ngapain ya. Kalau nggak saya besok pagi baru kepikiran, aku tuh ngapain ya, hari ini aku harus ngapain. Nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi sebelumnya tuh harus sudah tahu dulu, besok aku harus ngapain, besoknya aku ngapain, kayak gitu. Oke, berarti Mbak Mutiara ini tipikal yang perencana gitu ya Mbak? Iya, bener, perencana banget. Oke Mbak, keren. Nah, setelah manajemen waktu nih Mbak, pastinya Mbak Mutiara ini kan juga punya skala prioritas gitu. Gimana sih Mbak caranya menentukan skala prioritas dengan tepat tuh, kayak gimana? Kalau aku tadi sih, mana yang impact-nya lebih banyak berhubungan sama orang kayak gitu, itu pasti itu jadi nomor 1 di aku kayak gitu. Kalau misalnya cuma urusan pribadi doang ya itu cuma urusannya antara aku aja kayak gitu ya, itu udah nanti belakangan aja. Tapi kalau misalnya udah urusannya sama yang lebih luas,
Itu kayak misalnya nih, aku harus ngisi wawancara sama teman-teman ini. Sekelompok ada banyak kayak gitu, impact-nya gede. Di satu sisi aku punya tugas yang lain, ya udah itu aku mundurin aja nanti kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus biasanya kan kita nggak melulu tentang tugas terus organisasi. Nah, pastinya kan Mbak Mutiara juga punya waktu luang nih. Nah, Mbak Mutiara tuh biasanya ngapain aja biar produktif di waktu luang gitu? Tidur. Apa ya? Boleh lah ya. Ya kalau waktu luang tuh aku lebih kayak ya aku pengen ngapain kayak gitu. Kalau lagi pengen makan aku makan. Kalau mau tidur mah tidur aja kayak gitu. Jadi nggak bener-bener yang harus serius banget. Setiap ada waktu luang tuh aku harus ada yang dikerjain gitu. Enggak sih. Pokoknya jangan sampai lupa membahagiakan diri sendiri lah. Kayak me Kalau time pengen- gitu ya, Mbak? Betul. Dan me time itu tidur. Nah, ini juga dong Mbak. Kalau misal kita nih ya, kalau misal punya waktu luang tuh kita cenderung main HP terus gitu ya Mbak. Nah, kalau Mbak Mutiara sendiri, biasanya kalau main HP tuh sampai berapa jam gitu nggak Mbak? Ada waktunya gitu nggak Mbak? Enggak sih, aku nggak sampai terjadwal itu kayak harus main HP berapa jam tuh enggak, sumpah. Ya udah, lagi juga main HP-nya juga ada tujuannya gitu loh. Entah harus balas chat orang, harus ada diskusi by chat kayak gitu atau baca-baca apa kayak gitu. Jadi enggak apa ya. Ya main HP mah boleh-boleh aja lagi nggak dosa, asal nggak buka yang aneh-aneh. Boleh. Nggak apa-apa dong. Boleh, Mau Mbak. seberapa lama pun nggak masalah kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong waktu luang nih Mbak, biasanya Mbak Mutiara tuh suka olahraga nggak Mbak? Nggak. Nggak. Jujur aku mah, aku pemalas. Oke. Ya, itu doang sih Mbak. Pertanyaan dariku. Mungkin ada temanku juga yang mau tanya Mbak tentang dia perkuliahan secara dia maba gitu Mbak, baru masuk kuliah, nggak tahu apa-apa kan Mbak. Oh iya Mbak, perkenalan Betul, lagi, Mbak. nama aku Vito Arya Nugraha, ketua kelompok ini Mbak. Nah, saya akan nanyain di luar materi dulu, nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, bebas. Nah nih, aku kan sering denger nih kalau di teknik sipil tuh katanya nugas sampai pagi, lalalali, apa itu bener sih Mbak? Emang bener Mbak kayak gitu Mbak? Pas maba iya, beneran Oh, loh. pas Aku pernah maba? mati 2 hari loh, pas maba. Itu Tugas rasanya ini, gimana? Apa Mbak? GSB. Tugas besar? Iya, Waduh, kalau aku kebanyakan tidurnya Mbak. Gimana nih? dulu tuh kayak semester 1 karena baru banget ya, baru tiba-tiba kan kayak dulu bayangannya tuh kayak kuliah lebih santai. Nah iya Mbak, saya juga gitu tuh. Jam-jamnya tuh Iya, Mbak, bener, Mbak. nggak full day gitu kan. Nah, katanya saya salah jurusan. Terus tiba-tiba semester 1 udah kenal sama GSB. Emang yang paling rasa banget di GSB sih, kayak yang lain kayak TBK kayak gitu-gitu itu masih apa ya, nggak masalah gitu loh, nggak terlalu ini. Tapi yang GSB itu bener-bener sampai ngerjain dari malam sampai pagi, terus kuliah, istirahat ngerjain lagi kayak gitu-gitu. Tapi apa ya, di semester 1 GSB itu yang bener-bener ngajarin banget ngatur waktu sih. Ya Mbak, bener Mbak. Tugas saya masih dikit. Kayak jujur aja tuh pas GSB tuh nggak belajar tentang gambarnya sama sekali, tapi belajarnya ngatur waktunya. Kayak gambarnya mah nggak merhatiin amat. Iya benar. Apalagi tugasnya kan banyak banget tuh. Kalau GSB. Kalau gitu biasanya berapa semester sih sibuk-sibuknya itu? Biasanya semester berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Sampai lulus. Waduh. Sampai lulus. Nah nih Mbak, sekarang aku mau nanya tentang yang inti lah. Mbak tuh gimana sih cara memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri Mbak? Kayak gimana tuh Mbak caranya? Kalau aku pengen aku lakuin kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Kayak apa ya? Nggak usah takut-takut
nggak usah takut-takut kalau misalnya mau ikut sesuatu gitu. Kayak HM juga dulunya karena ya udah aku pengen aja. Tertariknya apa, ya itu yang dilakuin kayak gitu aja. Oh, misal Mbak tertarik sama organisasi ini, terus Mbak langsung ke sana gitu ya, Mbak? Jadi misalnya teman-teman tertarik lomba, ya udah ikut aja karena Oh, ikut aja. ya Berarti eh, selalu mengikuti diri sendiri gitu ya, Mbak? bener, jangan takut, udah takut duluan gitu loh, kayak udah mikirin Oh, dulu kalau nanti aku ikut ini nanti IPK aku jelek, nanti aku ini, ya nggak ada yang tahu loh kayak gitu. Kamu kalau takut-takut oh, ya nggak akan ngapa-ngapain kamu kayak intinya gitu. nggak boleh pikiran negatif lah gitu. Bener. Lagian hal kayak gitu tuh sebenarnya tuh udah jalannya masing-masing gitu. Kuliah sama organisasi misal, jalannya tuh udah masing-masing. Jadi apa ya? Kalau ada yang bilang katanya organisasi mengganggu kuliah, menurutku tuh enggak. Oh Menurutku iya, enggak. soalnya saya juga pernah dengar kayak gitu Mbak, katanya kalau masuk teknik sipil jangan ikut organisasi, soalnya gini gini gini. Soalnya aku pernah dengar kayak gitu Mbak. Nggak tahu itu Enggak. salah ya Mbak? Salah, salah, Seperti salah. salah. Itu Betul, tergantung dari individu masing-masing ya. bener. Wih, makasih ya Mbak. Dan terus pertanyaan selanjutnya nih Mbak, aku mau nanya, eh menurut Mbak hal-hal apa sih yang penting Mbak lakukan supaya kegiatan akademik dan non akademik seimbang? Itu kayak gimana ya Mbak? Hmm, biar seimbang ya harus selalu ingat kamu kuliah ya buat ya kamu kuliah intinya kan belajar kayak gitu. Ya udah itu yang utama kayak gitu. Kalau yang lain kayak pengembangan diri bentuknya yang lain organisasi gitu. Kalau dalam kasus organisasi ya itu sebagai pendukungnya kamu aja kayak gitu. Jangan malah saking senangnya di organisasi terus udah bodo amat sama udahnya ya nggak boleh. Terus kalau misalnya kamu udah memilih untuk ikut organisasi, ya berarti kamu nggak boleh juga menyepelekan organisasi kayak gitu. Jadi dianggap dua-duanya itu sebagai tanggung jawab gitu. Jadinya nggak nggak boleh berat sebelah. Oh intinya tuh kalau kita ikut suatu organisasi kita juga harus siap manage waktu untuk belajar Benar. dan ikut organisasinya ya Mbak. Mm-mm. Itu penting banget ya Mbak kayak gitu. Biar Ya. kayak istilahnya nggak keteteran lah gitu. Lagian kalau misalnya apa ya sadar sih kalau misalnya nyadar gitu kalau misalnya kamu ikut organisasi itu kenal lebih banyak, itu bisa dimanfaatin banget buat bantu kamu di kuliah kayak gitu. Tuh sama-sama, kalau aku kan di HMS aktifnya, mentok masih sama-sama anak sipil, sama-sama pernah ngalamin tugas yang sama kayak gitu. Oh. Saya kayak aku lagi ada tugas misalnya beton 1, lah kabitku udah pernah. Ya udah kenapa nggak aku tanya aja Oh, dan kayak manfaatnya gitu. jadi bisa sharing gitu ya Mbak. Bener, nyari masteran gampang, Oh iya. diminta diajarin bisa kayak gitu. Nah, terus nih pertanyaan aku, eh, harapan Mbak ke depan nih buat peserta LKM itu apa ya Mbak? Harapannya semoga apa ya, ikutin prosesnya sampai selesai. Tapi bukan cuma ikut-ikut aja, ada yang diambil, ada yang dipelajari kayak gitu. Coba jangan dilihat dari aduh banyak tugas, males ngerepotin kayak gitu. Tapi coba diulik lagi, ada maksudnya nggak kayak gitu. Terus pasti ada manfaatnya karena ya panitia nggak mungkin ngerancang kegiatan yang asal-asalan kayak gitu ibaratnya. Terus juga ini kan juga udah disetujui sama pihak departemen kayak gitu kan. Jadi pihak departemen pun udah paham maksud dari tugasnya apa, maksud dari kegiatannya apa kayak gitu. Jadi minta tolong juga buat teman-teman biar ikutin kegiatannya tuh ya bener-bener. Terus nantinya ke depannya semoga bisa membantu. Terus misalnya nanti udah di semester banyak gitu terus kayak oh iya nih aku belajar ini tuh dulu pas LKMPD loh kayak Oh gitu. iya. Terus kenapa Mbak lebih tertarik masuk ke HMS? Mbak itu ikut BEM nggak Mbak? Kalau boleh tahu. Enggak. Alasannya kenapa Mbak? Kalau boleh tahu. Dulu pas maba tuh dari awal tuh aku udah pengennya tuh masuk BEM.
Kayak aku pengen aktif di BEM deh kayak gitu. Terus nggak tahu sih sebenarnya, aku juga nggak tahu momen apa yang kayak tiba-tiba pas HMS buka itu kayaknya aku di HMS aja deh kayak gitu. Nggak tahu aja dari Lebih merasa cocok di HMS gitu, Pak? ya kayak dulu sih pikirannya kayak karena ini masih latihan kayak gitu. Aku baru pertama, masih baru banget. Jadi kayaknya mending di HMS dulu aja deh yang masih sama-sama anak-anak sipil kayak gitu. Yang nggak kemana-mana. Terus juga pasti karena sama-sama anak sipil, waktunya pun kayak kesibukannya juga kan sama gitu. Ya. Jadi pasti nanti akan lebih menyesuaikan gitu loh antara kegiatan organisasi sama kuliahnya tuh akan lebih sejalan. Kayak gitu, pikiranku dulu kayak gitu. Ya udah, ini aku daftar HMS aja gitu. Kalau misalnya kita ikut HMS, terus ikut BEM juga bisa nggak sih, Pak? Bisa. Bisa. Lebih susah lagi ya berarti membagi waktunya. Iya. Yang jelas tapi ya ada yang harus kamu ekstrakan lagi kayak gitu. Terus nih Mbak, aku juga mau nanya lagi, suka dukanya masuk teknik sipil tuh bagi Mbak tuh apa ya? Ini jujur ya? Ya jujur aja lah Mbak. Sukanya banyak sih, kayak bener-bener emang kerasa banget dilatihnya gitu, apalagi kayak aku sekarang KP turun langsung ke proyek tuh kayak ngeliat dinamika di proyek tuh kayak apa, terus kayak aku ngerasa di sipil tuh bener-bener ternyata kuliah aku dikasih tugas banyak kayak gini, aku hampir kayak begadang lah, terus kayak gitu tuh ada tujuannya karena emang di proyek ya sibuk itu, sekeras itu kayak gitu, secepat itu bergeraknya kalau di proyek. Jadi kalau misalnya aku waktu kuliah nggak diajarin untuk kayak gitu, kayaknya pas kerja nanti bakal kaget banget deh aku kayak gitu. Terus juga kayak senengnya itu kalau di sipil tuh bener-bener nggak sendiri gitu loh, kayak selalu sampai tugas saja yang partneran kayak gitu. Terus TA aja di jurusan lain mungkin udah sendiri-sendiri, di sipil masih berdua kayak gitu. Terus itu kayak jadi ya menyenangkan aja, jadi kerjanya selalu sama orang, nggak yang kayak solo player banget gitu loh. Iya. Kalau dukanya apa ya? Dukanya ya paling ini sih, ibaratnya dosen-dosen sipil tuh menurutku tangan dingin semua gitu loh. Kayak apa ya? Nggak ada yang namanya, misalnya kalau jadi kormat nilainya A kayak gitu, nggak ada gitu loh. Nggak ada. Jadi sipil tuh nggak mengenal kayak gitu. Dosen sipil tuh nggak mengenal yang kayak gitu, ya bener-bener objektif banget gitu loh. Kamu bagus ya nilaimu bagus kayak gitu. Kamu jelek ya tak marahin kayak gitu. Berarti baik ya Mbak kalau gitu, jujur gitu kan. Jujur ya. Baik. Cuma emang kadang nggak makan hati aja gitu. Jadi bisa kita jadi kormat ataupun apa gitu nggak ngaruh buat nilai samsek ya? Nggak. Sayang sekali. Tapi jangan langsung pada nggak mau jadi kormat, kayak gitu. Kalau boleh tahu Mbak ini semester berapa sih Mbak? 7. Wah, pengen lulus. Dikit lagi dong Mbak. Gila. Lulus tepat waktu nggak Mbak kira-kira? Tepat waktu sih pasti Mbaknya ini kelihatan. Insya Allah. Iya kelihatan. Kelihatan ya. Iya kelihatan. Amin. Kalau kita gimana yo? Jangan ditanya lah tuh. 3 tahun. 3 tahun loh. 3 tahun. Nih teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Mbaknya? Aku mau tanya tuh Mbak. Iya apa? Kita kan belum ke Undip ya, kan suasana berbicara kayak gini. Kamu doang yo. Nah, Mbak Mutiara ceritain dong Mbak, kampus di Undip tuh kayak gimana? Kampus di Undip tuh adem. Ya, adem panas sih. Sama hoax-hoaxnya gitu Mbak, tentang kampus teknik sipil Undip gitu loh Mbak. Hoax tuh apa Nat? Hantu. Iya Mbak, kan katanya tuh kayak apa sih, gedungnya teknik sipil nyeremin katanya gitu Mbak. Emang benar Mbak?
Gini, teknik sipil itu jurusan pertama di Undip, jadi paling tua. Jadi kan yang pertama ada di Tembalang ya sipil kayak gitu. Jadi ya emang apa Gitu. ya, kayak gedungnya sendiri gitu tua. Tapi kayak Undip tuh punya kawasan sendiri gitu loh. Harus bangga kalian punya kawasan sendiri, kayak ibaratnya kayak misalnya kayak teknik lain tuh biasanya kayak jejeran gitu loh, nempel sama yang lain sebelahan. Tapi kalau sipil tuh kayak punya satu kawasan sendiri, gedung kuliahnya sendiri, punya aula sendiri, terus apa namanya kayak pokoknya udah satu satu pageran itu tuh udah punya sipil aja gitu. Dan itu paling depan lagi, kayak kamu masuk Undip, naik aja belok kiri dikit udah langsung nyampainya di sipil kayak gitu. Pertama jurusan di paling depan kayak gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya kalian bangunnya kesiangan, berangkat tuh gampang, cepet langsung nyampe, nggak pakai harus muter-muter. Kalau kalian ke FK kan harus muter dulu ke belakang. Nah itu tips bagus tuh buat Vito tuh, yang biasanya ngaripan tuh. Jangan open di sini dong. Mbak, di Tembalang tuh banyak hutan gitu ya, Mbak? Ya karena green campus aja sih, karena masih asri aja sih di Undipnya ya. Kalau di Semarang bawah mah udah kayak neraka bocor, Iya. Panas banget, Mbak. parah. Itu pernah kejadian nggak, Mbak? Ada hewan gitu, monyet atau apa? Apa sih? Sumpah, Mbak, di kampus teman saya tuh ada kejadian kayak gitu. Di Beba ada Ngapain? monyet. Ada monyet. Ya enggak lah, gak ada kayak gituan, gak sehutan Malah itu juga. teman saya, Mbak, di mana ya? Teman saya cerita tuh di yang katanya ada babi hutan. Di sini gue bingung loh. Enggak lah, gak ada kayak Kalau di gitu. Tembalang nggak ada ya, Mbak. Saya takut Nggak monyet ada. soalnya, Mbak. Beneran dah. Takut lagi kuliah kan naik motor. Gua monyet. Nggak jadi kuliah. Gak ada kayak gituan lah. Gak Oh iya, sehutan soalnya itu. Undip tuh sebelah tol gitu ya, Mbak. Ya nggak sebelah banget sih. Ya sebelah sih. Dekat ya, Mbak. Tapi SV, Dekat. kalau SV tuh keluar aja ngelihatnya tol. SP tuh Kalau apa, Mbak? SV sekolah vokasi D3. Oh, ada 3. Oh, D3 kemana? Saya lewat. Itu Berarti- baru, itu depannya tuh tol banget. Iya sih. Alhamdulillah berarti adem ya, Mbak, kampusnya, Mbak. Ada, malah nggak ada. Soalnya yang saya dengar tuh Semarang tuh, wah, neraka lah, ngapa gitu. Panas. Kalau di Semarang bawah ya panas banget, Oh, banjir soalnya lagi. dekat laut sih ya, Mbak. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih seputar kuliah atau seputar Undip lah? Bebas tanya apa aja deh. Ya nih Mbak, mumpung Mbak semester 7 berarti kan udah sangat hatam lah jatuhnya. Berarti tuh kalau nggak salah tuh Undip dekat dengan perkampungan gitu nggak sih? Pemukiman warga tepatnya. Deket. Itu menyatu atau terpisah, Mbak? Enggak, tetap terpisah dong. Ada kawasannya sendiri. Wah, alhamdulillah berarti Texit tuh dekat pintu masuk ya, Mbak? Jadi Iya. nggak perlu muter-muter kemana-mana. Enggak. Oh iya Mbak, dia aku mau nanya lagi nih. Waktu Mbak masih lama kan Mbak? Jam 9 masih lama ya? Masih. Kalau Mbak tuh biasanya kalau kuliah, kalau lagi liburan nih Mbak, liburan di Semarang atau di luar kota? Kalau di Semarang di mana Mbak? Kalau liburan, Iya, misalnya libur semester gitu. libur semester apa pulang? Oh, pulang. Nongkrong gitu tuh, Pulang. Iya Mbak, tempat nongkrong. Vio nih Mbak, khususnya nih. Dia nggak pernah nggak pulang, cuma di warkop. Di warkop. Burjo sih pasti, kalau mahasiswa tuh Itu nggak sih, biasanya Kak? tuh di Burjo. Burjo Sapi yang tuh, depan makanan apa ya kemarin tuh? Ada makanan yang banyak itu namanya. Makan ayam banyak. Gimana? Pokoknya depannya Itu ya, Burjo Mbak. pas. Pancong ya, Mbak? Ada Pancong ya, Mbak? Burjo mah banyak banget. Cocok-cocokan gitu. Oh, cocok. Oh, rasanya beda, Mbak. Beda dong. Waduh. Yang jual beda rasanya beda. Indominya Burjo sama Indomie bikinan kita beda ya, Mbak, rasanya, Mbak? Nggak tau kalau dipegang sama Burjonya tuh kayak lebih enak gitu loh. Wah, dia pakai sesuatu yang mistis-mistis. Iya. Sungguh. Ini Vio nih Mbak, contohnya nih.
Kang Burjo. Gimana Kang Burjo? Cara buat mie yang tepat, yang enak. Menguatkan tubuh. Wes, gila. 24 jam di Burjo. Burjo rumahku. Berarti kalau nongkrong tuh enakan Burjo ya, Bay? Murah. Ya murahnya sih yang dicari. Kalau lagi awal bulan duitnya agak banyak ya Yang naik. hype gitu Level gimana, Pak? tinggi. Yang hype. Nadia nih kebetulan kan selebgram nih. Lihat, Mbak. Enggak, Mbak. Emang suka ngarang Vito, Mbak. Kalau yang Biasanya hype gitu. tempat ngopi sih biasanya yang Oh, kayaknya lagi kafe. naik banget ya sekarang ini. Sekarang baru buka gitu. Banyak banget. Kemarin tuh pas sebelum corona tuh lagi banyak banget coffee shop baru gitu. Terus tiba-tiba corona. Bangkrut ya, Mbak? Tapi enggak sih, tetap jalan. Jalan yo. Kan ada warga di situ yo. Nggak. Tembalang tuh nggak sepi. Tembalang tuh Iya. mahasiswa tuh sih banyak di Tembalang. Anak Ada yang FK nggak pulang. Oh, FK. nggak pulang. Soalnya FK di sana kuliahnya nggak online ya, Mbak? Online sih, tapi kayak misalnya ada praktikum kayak gitu-gitu. Itu biasanya mereka tetap ke kampus. Tetap kampus. Mm. Ya sih, bingung juga kalau praktikum online. Apalagi teknik juga gimana, Mbak, kalau praktek? Kalau kemarin sih aturan dari rektor itu semua kegiatan praktikum dialihin ke semester depan kayak gitu, di tahun depan waktu offline. Kalian harusnya ada praktikum semester ini. Iya, udah dikasih kan tuh TBK. Cuman data-data doang, Mbak. Iya, data-data doang tapi. Nggak seru. Iya, Mbak, saya pengen main pasir biar negara. Ya, tapi waktu TBK ya, itu nanti kalian akan kayak nggak tahu sih, kayaknya aku doang sih yang mikir gini, kayak aku mikir tuh ya Allah, aku goreng batu tuh buat apa, aku goreng pasir batu buat digoreng, Mbak. Buat apa Jadi tuh, Mbak? tuh kayak batu kan itu dalam keadaan basah, kamu timbang dulu terus nanti dikeringin gitu loh, tapi kan harusnya sih pakai oven, cuma kan lama banget, harus 24 jam. Sekarang kita praktikum kan cuma 3 hari. Nah, itu akhirnya biar cepet digoreng. Bener-bener sangrai gitu loh. Oh, berarti kayak nyangrai itu apa yang kerupuk pasir itu? Kayak gitu. Batu yang disangrai, pasir disangrai, ya Batu gitu-gitu. disangrai jadi empuk gak, Mbak? Itu buat nanti ditimbang lagi kayak gitu loh, buat ngitung berat airnya berapa gitu. Oh, jadi tujuan disangrai itu kayak ngeringin gitu ya? Iya. Wih. Terus dulu tuh kayak kan lab teknologi bahan itu tuh di sebelah, di gerbang samping, di depan, di seberangnya parkiran FISIP, persis seberangnya banget parkiran FISIP. Dan itu kayak kalian akan ngerasain banget bedanya, kayak sore-sore kita masih lagi ngaduk-ngaduk semen, terus mereka tuh pada pulang, terus kayak ya ampun sedih banget, mereka udah pulang, kita masih goreng-goreng kayak gitu. Ya Allah, goreng-goreng sampai malam tuh, Mbak? Bisa sampai maghrib. Jadi kita terus ngegoreng atau dibiarin gitu? Ngomong-ngomong, Ya ada waktunya. Oh. gorengnya pakai minyak apa enggak, Mbak? Oh, minyak. Pakai Pelek. Menyenangkan sih. Tapi harus hati-hati pakai alatnya. Dulu tuh ada kejadian yang sampai jempolnya tuh kayak pecah gitu. Kejepit. Jadi kayak ada alat yang apa ya? Kayak jatuh gitu loh, sistemnya kayak dia ditarik ke atas, batunya tuh di bawahnya, terus nanti dilepas, terus kayak besinya tuh jatuh gitu, dak gitu loh. Nah itu tuh kayak otomatis gitu kan jatuhnya, kalau kamu udah nariknya sampai pol, ya dia akan otomatis jatuh. Nah itu ada yang jempolnya masih nangkring di situ, di atasnya gitu, jadi muncrat deh. Aduh, muncrat gua. Iya. Waduh, kepisah dong. Among Us. Keselamatan nomor 1 ya, Mbak, tetap. Iya, tetap safety first. Oh, Mbak mau nanya dong, Mbak. Kan Mbak dari Purbalingga nih. Terus pas maba kan pasti ke ini kan, ke Semarang. Nah itu kan ada beda kultur gitu. Nah dulu tuh Mbak gimana sih biar bisa adaptasinya tuh cepat gitu sama temen-temen yang dari mana-mana gitu. Awal-awal masuk. Gini, apa ya, dulu tuh waktu spill dikit aja lah ya.
Iya, tahu Mbak. Dulu tuh pas zaman aku kaderisasi mahasiswa baru, itu tuh kalau angkatanku tuh ada aturan gitu, nggak boleh keluar dari kampus dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kayak jam kampus gitu, kayak jam 8 sampai jam 4 misalnya. Jadi walaupun di tengah-tengah misal kamu gak ada kuliah pun harus tetap di kampus. Jadi kayak sedikit dipaksa buat kenalan sama yang lain kayak gitu. Jadi otomatis malah jadi sering ketemu, sering ngobrol. Akhirnya jadi deket, jadi ya udah itu yang bantu banget sih buat kebiasa di Tembalang gitu. Terus kayak kalau budayanya mah karena masih sama-sama di Jawa ya, jadi kayaknya nggak begitu ini sih, nggak begitu kayak beda banget kayak gitu, enggak sih, tetap masih normal-normal aja kayak. Terus juga teman kos juga, kenalan sama teman-teman kos yang walaupun jurusannya beda kayak gitu. Oke Mbak. Oh iya Mbak, kan katanya nggak boleh keluar kampus. Nah, itu cara mantaunya gimana Mbak? Ya matanya mereka di mana-mana, matanya Pasang GPS, dipasang GPS. Kan kelihatan. Dulu tuh pakai nemtek. Oh, bajunya beda ya? Yui, baju maba. Baju maba tuh gimana Mbak? Putih hitam? Hitam putih lah. Oh, kayak PKL, kayak orang lagi PKL. Jadi kan kelihatan. Kalau kita nanti pas online kira-kira kayak gitu nggak sih Mbak? Kalau boleh tahu. Ngapain online di rumah? Bukan, pas offline. Ya Allah, pas online masa nggak boleh keluar rumah? Bingung. Kelihatannya seru tuh Mbak kalau kayak gitu. Iya Mbak, jadinya kan jadi nggak ada yang ansos lah. Bener ya, seru ya? Iya seru. Seru bagi kita, nggak ada yang lain. Aduh. Takutnya kan ada yang nggak bertahan. Maksudnya di dalam kampus tuh di lingkungan teknik sipil doang atau terserah? Di wilayah teknik sipil aja. Oh, jadi duduk di taman. Iya. Main kartu gitu boleh ya Pak? Boleh. Wih, mantap. Kan bingung Mbak, kalau sekarang kan pasti kayak udah generasi nunduk lah, pasti begitu. Iya. Main ML lah. Ujung-ujungnya juga nggak kenal nanti malah. Saya juga malas sih sebenarnya. Dulu tuh kalau angkatanku tuh suka banget ngumpulnya tuh di Tamsip. Tamsip tuh taman sipil. Jadi kayak di tengah-tengah gitu kan ada dua. Ada pohon. Beda ya? Ya. Yang ada pohon beringinnya ya Mbak? Bukan. Itu bukan itu yang parkiran. Beda lagi. Saya tahu nih Mbak, biasa Mbak. Parkiran. Di dalam. Ada taman di dalam, kayak biasa duduk. Buat duduk-duduk sans. Kayak ngobrol-ngobrol aja, tidur aja pada di situ kayak gitu. Ya Allah. Ada atapnya tapi kan Mbak, khusus nggak langsung patah. Hah? Nggak ada? Tapi ada pohonnya, pohon gede gitu. Ya ada. Mbak kan semester 7 berarti baru mulai yang tadi ya Mbak, kerja ke proyek gitu ya? Nah kalau boleh tahu tuh di proyek Mbak tuh ngapain aja Mbak? Kalau boleh tahu. Proyekku kan proyek gedung apartemen. Jadi ya bantu-bantuin gitu. Karena aku kan ngambil fokusnya kan struktur. Tapi kayak kalau KPK gitu tuh kamu bisa terserah kamu mau ninjau apa. Misal kamu mau ninjau K3-nya aja. Atau kamu mau ninjau arsitekturnya aja. Ya, kalau aku kan ninjau strukturnya. Jadi ya udah kayak apa ya, kalau di tempatku sih anak KP itu benar-benar kayak diarahin banget gitu loh, nggak boleh sampai nggak ngapa-ngapain. Jadi paling bantu ngitung, misalnya diminta tolong kamu ngitung volume beton buat zona 1 ya kayak gitu, ya udah kamu ngitung, kamu dikasih denahnya gitu. Kalau KP tuh sama kayak magang bukan sih Mbak? Hampir sama sih. Tapi beda. Kalau kayak gitu digaji nggak sih Mbak? Kalau boleh tahu? Ya enggak dong. Kalau magang digaji. Oh kalau magang yang digaji. Wih enak berarti ya Mbak. Tapi kerja juga. Iya tapi seru loh, kamu bener-bener belajar kayak. Saya kira tuh magang kayak ngaduk semen. Ya enggak lah. Kayak saya lihat di TikTok. Anak S1
itu, bukan. Oh, berarti bukan. kita lebih ke struktur lain-lainnya ya, bukan ke Kamu ke kerja lapangan. kontraktornya, bukan ke kerja tukang. Kirain Mbak Masa bantuin. kuliah ngapain? Ini semennya kurang banyak nih. Kayak gitu. Kalau mantau K3 itu berarti mantau tentang keselamatan gitu loh. Ya, inspeksi setiap hari terus. Oh, jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai helm, pakai helm gitu. Iya, dicatat juga Kayak polisi. kayak Ada SIM-nya nggak, Bu? ya, Ditilang. terus ya macam-macam sih. Oh, Checking asik alat berarti. juga. Asik ketemu sama teman-teman lain juga dari univ lain juga. Biasanya tuh KP-nya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Pernah nggak, Mbak, sampai tengah malam gitu masih di proyek? Enggak sih, kalau KP di tempatku tuh ada jam ininya, ada jam kerjanya. kerja. Karena aslinya kalau jam kerja di proyeknya tuh jam 8 sampai jam 10 malam. Itu karena aturan dari warga, karena ini di kota kan. Oh, Jadi berisik. jadi cuma boleh sampai jam 10. Nah, terus kalau untuk anak KP itu dari jam 8 sampai jam 5. Gitu, udah boleh pulang. Tuh. Kira nginep lah di proyek gitu. Ada temenku yang KP-nya di Jakarta karena dia proyeknya tuh masih pekerjaan fondasi gitu kan. Ngecor kan biasanya malam. Oh iya, ngecor malam kalau Jakarta kan. Nah, dia nungguin sampai pagi. Sampai dari malam sampai pagi. Lembur dong, Mbak. Berarti dia harus ngeliat proses pengecorannya gitu ya, Mbak? Iya, jadi kayak kamu di kuliah tuh belajar teorinya, belajar ngitung, belajar ngedesain, kayak gitu-gitu. Nah, nanti di proyeknya kalian belajar metode pelaksanaannya tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi semua hal yang kita pelajarin di kampus, nah kita terapin di KP itu. Iya. Oke, Mbak. Kayaknya pertanyaan dari aku udah terlalu banyak nih. Ayo Nadia. Mbak, aku mau nanya nih, buat penutupnya, harapan buat kita nih mahasiswa baru angkatan 2020 sama harapan buat masa depannya Mbak, itu apa ya Mbak? Harapan buat teman-teman ya, udah gede ibaratnya, udah mahasiswa, kalian menentukan jalan kalian sendiri kayak gitu. Ibaratnya dari jadwal kuliahnya aja, kalau SMA full day jelas jam segini pelajaran apa, jam segini pelajaran apa. Sedangkan kalau di kuliah kalian yang nentuin sendiri, kalian mau masuk kelas apa, jam berapanya, kalian harus datang ke kampus jam berapa tuh kalian yang nentuin sendiri. Jadi kalian ibaratnya berdaulat atas diri sendiri kalian gitu loh. Jadi kalau kalian mau sukses, ya dari sekarang kayak gitu. Jangan nanti ribut di akhir. Jadi dari maba tuh jangan disia-siain kayak mikirnya, apalagi misalnya yang baru pernah jauh dari rumah nih. Kayak kesempatan banget jauh dari rumah, udah buat main mulu, dikit-dikit main, tiap hari main gitu. Dipikirin lagi hal-hal yang kayak gitu. Menyenangkan diri sendiri ya sewajarnya aja, secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Tetap ibaratnya anak sipil tuh harus berani sakit kayak gitu. Jangan tugas susah dikit aja udah ngeluhnya ampun-ampunan kayak gitu, padahal nggak tahu aja di depan masih banyak hal kayak gitu loh. Jadi jangan kebanyakan ngeluh tapi endang kerjain kayak gitu loh. Dikit-dikit aja nggak apa-apa gitu. Terus apapun yang kalian nanti pilih untuk diikuti, entah kalian mau kuliah aja ya nggak apa-apa, nggak salah. Mau kuliah aja ya nggak salah, mau organisasi juga nggak salah, mau banyak riset, lomba yang nggak salah. Terus teman-teman mau aktif misalnya kayak ikut UKM juga nggak salah. Yang penting kalau kalian udah memilih buat ke situ, ya jangan cuma buat ikut-ikut aja, dilaksanain bener-bener kayak gitu. Jangan cuma buat teman-teman ikut itu, aku juga mau ikut, aku nggak mau kalah. Tapi bener-bener ada yang kalian dapat gitu loh.
Kayak misalnya ikut organisasi cuma capek doang buat apa? Kalian juga harus dapat sesuatu dari situ kayak gitu. Jangan nanggung. Jangan jadi mahasiswa nanggung. Jadi kuliah doang IPK-nya nggak bagus. Buat apa? Kalau misalnya teman-teman kuliah sama organisasinya asal-asalan, hilang-hilangan. Buat apa gitu. Kayak membebani diri sendiri doang malah. Jadi pokoknya itu intinya jangan jadi mahasiswa nanggung. Nah, terus apa ya? Cari yang benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Jangan wasting time gitu. Jangan apa ya? Jangan asik sama satu hal aja gitu. Karena di sipil tuh nggak yang belajar itu aja. Sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari kayak gitu loh. Terus apa ya? Walaupun masih baru gitu ibaratnya nantinya. Ini sebagai kalian sebagai mahasiswa baru ya. Walaupun nantinya masih baru, ibaratnya belum tahu banyak, apalagi ini online ya, belum ibaratnya kalian temenan aja nih, belum pernah ketemu langsung gitu loh. Kayak gitu terus apa namanya? Jangan takut buat nyari tahu banyak hal kayak gitu. Entah by chat pun, untuk sekarang by chat pun nggak masalah kayak gitu. Terus yang paling penting tuh soft skill, karena aku di PSDM ya. Nah, aku di PSDM, aku banyak banget membicarakan tentang yang namanya soft skill. Soft skill penting, tapi hard skill juga jangan ditinggalin kayak gitu. Karena kadang pada kayak gitu sih, kayak mengeluh-elukan soft skill, kayak harus bisa kerja sama, harus bisa manajemen waktu, harus bisa kepemimpinan kayak gitu-gitu, tapi hard skillnya ditinggal. Yo, kamu kuliah buat apa gitu, gelar STmu buat apa kalau hard skillnya nggak punya gitu. Jadi apa ya, imbang gitu, semuanya tuh harus imbang. Terus nggak ada yang susah, kalau misalnya dikerjain tuh nggak ada yang susah, kalau mau belajar diri tuh nggak ada yang susah. Jangan takut susah, jangan takut capek. Anak sipil nggak boleh takut capek. Walaupun cewek juga nih, walaupun cewek-cewek, nggak boleh manja-manja, nggak boleh dimanfaatin. Gimana ya bahasanya? Masa manfaatin teman, kayak jahat, konotasinya jadi buruk. Makanya kayak pergaulannya teman-teman tuh dimanfaatin untuk suatu hal yang positif gitu. Jangan cuma teman main senang-senang doang, belajar kayak gitu. Soalnya kalau dari awal teman-teman udah ibaratnya udah low dulu, untuk naikinnya lagi ke belakang tuh akan jauh lebih susah. Kayak gitu. Semakin banyak semesternya, bukan semakin slow, semakin susah. Jadi harus gas dari awal, nggak boleh masih baru santai aja. Nggak boleh kayak gitu. Harus gas dari awal, nggak boleh santai-santai. Itu sebagai aku mahasiswa semester 7 sih. Itu karena biar nggak nyesel aja sih nantinya. Terus apa ya, harapan buat aku ya bisa sukses sama kalian juga. Kalian juga bisa sukses. Amin, amin. Bisa teman-teman bisa kuliah dengan baik, bisa berproses dengan baik kayak gitu. Itu nantinya nanti LKMPD tahun berapa gitu bisa salah satu dari teman-teman yang ngisi kayak gitu soalnya. Itu aja sih, dan semoga IPK-nya bagus ya semester 1. Amin, ya Allah. Udah sih itu aja. Nah, alhamdulillah nggak kerasa banget nih udah sampai jam 8:19. Makasih banget ya Mbak Mutiara udah ngisi jadi narasumber kita di podcast Mang Ole. Thank you juga. Nah, itu aja guys dari podcast kita. Semoga podcastnya buat menambah ilmu kalian tentang teknik sipil dan tentang kuliah lainnya. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir dan selamat malam.
Ditunggu podcast yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe.